apa ke ya ke berbagai alur lain. Iya, banyak. Baik, Bunda Rifa. Siap, Kang. Bisa kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang belum join karena sudah jam 8 lewat ya. Kita sambil berjalan aja. Oke, silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati guru kami terbaik, terhebat, Coach Nakoy. Kemudian yang sama-sama kami muliakan ketua yang hari ini mengundang saya, Dr. Oni Tarsani. Yang sama-sama saya banggakan, ada Mbak Chandri Putri, ada Pak Fahrul, ada Mbak Ray di Hong Kong, ada Mbak Zoplo, ada Mbak Danti, Mbak Putri, Mbak Indah Semarang, kemudian ada Pak Wahyudi, Bu Nur Laila yang selalu ceria, kemudian kalau lihat Bu Nur Laila saya ingat bawang putih di hidung ya. Bu Riri, kemudian Pak Suparno, dan di sini namanya belum diganti ya, MTS tadi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, rekan-rekan semua, sahabat Great, kita hari ini mulai dengan musyawarah hari ini ya tentang PPKBM ya kalau nggak salah ya. Dengan Ummul Quran Al-Fatihah, mudah-mudahan niat kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain, Allah berkahi, Allah mudahkan. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan yang great, pada hari ini yang mau dimusyawarahkan tentunya ada susunan acara ya, ada pembukaan, kemudian ada sambutan nanti dari Bunda Dewi selaku direktur kita, kemudian atau nanti ketua kami Kang Oni Tarsani, kemudian nanti ada sharing PKBM dari Ibu Riri dan pengarahan dari Coach Nakoy dan Prof. Rusmin, kemudian tanya jawab. Baiklah sahabat yang great, yang Allah selalu muliakan, amin ya robbal alamin. Kita berikan waktu kepada Bunda Dewi untuk memberikan sambutan pada malam hari ini, pembukaan rapat hari ini. Bunda Dewi? Udah ada, Kang. Langsung Kang Oni itu. Lagi ada tugas. Oh, langsung Kang Oni. Oke, baik Coach. Ada tugas negara ya. Kalau saya diculik nih Coach sama Kang Oni. Kalau tugas negara ibu-ibu nggak ada selesainya. Baik, kepada Dr. Oni Tarsani kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Luar biasa great. Great. Salam kesadaran Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Coach Nakoy, para sahabat yang telah hadir memenuhi undangan dari Rumah Kesadaran baik Indonesia maupun Hong Kong. Ada Pak Wahyudi, ada Bu Riri, Bu Nuril Ahmad, Chandri, Pak Sayatno, Pak Suparno, kemudian Pak Zoplo yang dari Hong Kong, Bu Darti, Mbak Rey, Bu Indah, Pak Faruk, Bu Ainusuk, dan sebagainya ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan Rumah Kesadaran yang akan
membicarakan malam ini tentang PKBM. Barangkali istilah ini ada sebagian yang belum familiar, ada juga yang sudah familiar ya. Kalau Mbak Riri sih sudah biasa ya, karena sudah menyelenggarakan ya. Namun ada juga yang berfamiliar berkaitan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Ada juga istilahnya Sanggar Kegiatan Belajar SKB sekarang itu. Jadi pendidikan penyetaraan bagi masyarakat ya yang tidak mengenyam pendidikan secara formal. Ada paket A, paket B, paket C. Nah, inilah di antara kontribusi rumah kesadaran bagi masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi tujuan kita malam ini merembukan tentang PKBM ini, di antaranya adalah bagaimana kita memberikan manfaat masyarakat dalam bidang pendidikan. Ya, niat kita adalah untuk membantu, untuk menolong, ya, untuk beribadah. Ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan kelengkapan administrasi ya, Pak Wahyudi, Bun Lele, gitu kan, sebagainya gitu kan, ijazah, NUPTK, KTP-nya, itu semua merupakan komponen administrasi yang diperuntukkan bagi persyaratan pendiri rumah PKBM Rumah Kesadaran. Semoga dengan kekompakan sahabat-sahabat semua, proses perizinan bisa segera keluar dan kita Rumah Kesadaran berkontribusi lebih jauh bagi masyarakat. Kalau kemarin training, kegiatan-kegiatan sosial, sekarang dalam bidang pendidikan. Ya. Untuk selanjutnya, sahabat-sahabat semua, nanti di antara kita ini kalau sudah keluar izinnya, bagi sahabat-sahabat ada yang jadi tutor, nanti ada jadi operasionalnya, ada yang ngurusin kurikulumnya, ada yang marketingnya, karena segmen kita luas ya, masyarakat luas, skalanya nasional. Ada yang nanya bagaimana sekarang kan jaraknya jauh, kita ada online. Nah, itu sementara yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan rapat kita malam ini ya, bicarakan tentang rencana Rumah Kesadaran ya. Sekarang dalam proses, alhamdulillah syarat untuk tutor sudah terpenuhi, tinggal pengajuan insyaallah sedikit lagi ya. Mohon support dan dukungan dari sahabat-sahabat semua untuk pendirian ini. Terima kasih sudah menghadiri. Nanti kita akan lanjutkan dengan musyawarah. Sementara ini dulu Bunda Rifa yang dapat saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Oni Tarsani atas sambutannya. Mudah-mudahan dari prakata beliau sudah ada gambaran ya, musyawarah kita malam ini nih mau ngapain sih gitu ya. Tentunya tentunya ide-ide dari keluarga Rumah Kesadaran membawa kita untuk aplikatif dalam ilmu yang sudah kita punya. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, bagaimana ya kalau misalnya yang masih belum ada gambaran ya, ada kejar paket A, B, C gitu ya, Kang Oni kurang lebihnya. Bagi teman-teman kita, untuk anak orang-orang sekitar kita yang belum sempat belajar, itu kan kalau paket A belum SD, paket B belum SMP, paket C belum SMA. Pun yang saya tahu juga kejar paket C itu pun anak-anak sudah bisa, kalau mereka sudah lulus kejar paket C tidak menutup kemungkinan mereka tetap bisa kuliah gitu. Jadi mencerdaskan anak bangsa tentunya. Oke, terima kasih Kang Oni. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Bunda Riri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih. Telat. Oh, Mbak, ya, oke. Silakan. Bunda Ririnya udah ada ya? Iya. Oh, sudah, ya. Silakan kepada Ya, Bunda Riri, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bunda Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Coach Nakoy beserta Mbak Dewi selaku founder Rumah Kesadaran. Yang saya hormati seluruh jajaran PKBM Rumah Kesadaran dan teman-teman sekalian, para undangan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ya sudah terwujud PKBM Kesadaran. Selamat kepada Pak Nakoy, Mbak Dewi, dan Mas Oni yang mengurusnya ya. Alhamdulillah sudah terbentuk. Baik, saya mungkin di sini sharing-sharing pengalaman aja yang selama ini saya alami mengelola PKBM. Jadi saya ini mengelola PKBM sebetulnya dari tahun 98. Dari awal-awal saya mulai menikah, sudah merintis, yaitu disertai dengan latar belakang anak jalanan di pasar minggu. Di sana anak-anak jalanan itu mengikuti sekolah PKBM waktu itu di masjid tempatnya. Di masjid, kemudian sekolahnya masih menginduk dari ke PKBM lain. Nah, setelah berdiri tahun 98 itu, kemudian kita perluaskan tahun 2006 saya pindah rumah ke Citayam. Akhirnya saya membuat PKBM sendiri di Citayam, daerah Bojonggede, Kecamatan Bojonggede. Kemudian tahun 2006 itu alhamdulillah yang meresmikan PKBM saya itu PKBM Lentera itu Pak Eko Jatmiko Soekarso. Beliau adalah Direktur waktu itu Pendidikan Masyarakat atau Dikmas Kementerian Republik Indonesia. Jadi beliau sendiri yang langsung yang pertama kali mencetus adanya PKBM di Indonesia, yaitu Pak Eko Jatmiko itu. Alhamdulillah beliaulah yang meresmikan PKBM Lentera. Nah, tahun 2006 itu PKBM di Kabupaten Bogor, dan kebetulan saya masuk ke Kabupaten Bogor belum begitu banyak, hanya beberapa PKBM saja. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang PKBM sudah ada 200 di Kabupaten Bogor, 200 PKBM. Nah, apa itu PKBM? Mungkin banyak teman-teman bertanya ya, PKBM mungkin di Google juga udah banyak yang tahu, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dalam PKBM itu ada yang namanya keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional itu yaitu untuk ibu-ibu atau siapapun yang belum bisa baca tulis sama sekali. Itu masuknya kelas KF namanya, kelas kelompok keaksaraan fungsional KF. Itu dari majelis dulu saya diberikan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan mengajar di setiap majelis taklim itu ibu-ibu suruh pemberantasan buta aksara. Itu ibu-ibu yang sudah berusia itu diberikan pembelajaran baca tulis hitung, calistung ya. Itu namanya program KF. Kemudian yang kedua program kesetaraan paket A, yaitu setara paket SD. Jadi anak-anak yang belum mempunyai ijazah atau belum bersekolah di sekolah formal, kita sekolahkan ke paket A, yaitu setara dengan SD. Kemudian yang kedua setara SMP. Kemudian yang ketiga setara SMA. Nah, itu persyaratannya apa aja untuk mengikuti sekolah paket A? Persyaratannya yang pertama itu harus ada KK, tentunya fotokopi kartu keluarga, kemudian kartu fotokopi kartu fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu, kemudian akte kelahiran, dan tentunya mengisi formulir pendaftaran di PKBM tersebut. Kemudian untuk dan satu lagi foto 3x4. Biasanya kalau paket A itu backgroundnya merah, bajunya putih. Untuk perempuan kerudungnya putih. Itu untuk persyaratan masuk paket A. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah berusia yang itu untuk yang berusia itu ada persyaratan untuk paket A-nya itu dari KF juga boleh nanti Mas. Dari KF yang tadi keaksaraan fungsional itu dapat ijazah KF bisa untuk melanjutkan ke paket A. Kemudian untuk paket B persyaratannya sama KK, fotokopi KK, KTP kalau untuk masih sekolah KTP orang tuanya ayah dan ibu. Kalau untuk yang
sudah dewasa, tentunya KTP dia sendiri ditambah KTP warga belajar namanya. Kalau di formal itu murid, kalau di PKBM namanya warga belajar, WB. Fotokopi WB-nya, kemudian fotokopi ijazah SD itu harus ada yang dilegalisir dengan cap basah. Jadi kalau nggak ada ijazah SD-nya, nggak bisa ikut paket B. Kemudian ikut paket C, sama persyaratannya fotokopi KK, KTP, ijazah orang tua, fotokopi KTP orang tua, kemudian ijazah SD dan SMP-nya harus ada. Jadi kalau ada ijazah SMP aja, nggak ada SSD-nya juga belum bisa, harus ada ijazah SD, harus lengkap. Nah, itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program paket KF, paket A, paket B, dan paket C. Kemudian berapa lama ikut pembelajaran di paket A? Ikut pembelajaran di paket A itu sama seperti SD formal untuk tahun-tahun ini itu dari kelas 1 SD ya. Dari kelas 1 SD juga sudah dimulai mengikuti paket A. Jadi usianya dari 7 tahun sudah bisa masuk paket A, sama seperti formal. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, dan sampai kelas 6. Nah, bagaimana dengan yang sudah dewasa, yang sudah usianya, mungkin usianya sudah usia di atas 20, apa itu bisa langsung kelas 4. Kelas 4 SD ya, langsung enggak dari kelas 1 lagi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, untuk tahun sekarang bisa langsung kelas 6, kan rata-rata kadang-kadang minta langsung ujian karena udah terlalu tua usianya. Itu bisa dengan langsung ujian, tapi harus ada surat pindah. Dia harus pernah sekolah ke sekolah lain. Untuk Dapodik sekarang ini peraturannya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kelas 6, kelas 3 SMP ujian, atau kelas 3 SMA langsung ujian. Jadi harus berjenjang sekarang untuk Dapodik tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sih bisa langsung ujian, tapi untuk tahun-tahun sekarang sudah Dapodiknya udah terbaru tahun 2001 ini harus seperti formal. Jadi sekolah paket itu sekarang sudah disamakan dengan formal, harus 3 tahun untuk SMP, 6 tahun untuk SD, dan 3 tahun untuk SMA. Kapan diadakannya UNBK? UNBK juga ujian negara. Kemudian di paket A juga ada ujian negaranya, ada semesterannya, ada UTS-nya juga, ujian tengah semester. Begitu pula dengan paket B, sama seperti formal. Jadi untuk yang membedakan formal dan non formal untuk sekarang ini itu hanya usia ya. Kalau di formal kan usianya sangat terbatas, hanya untuk usia sekolah saja. Tapi kalau di non formal PKBM usianya tidak terbatas, bahkan sampai usia 40 tahun juga bisa masuk di PKBM. Jadi yang membedakan formal dan formal itu dari usia saja. Sementara persyaratan dan lain-lain sekarang sudah disamakan dengan formal. Karena di kementerian juga sekarang PKBM itu sudah di bawah Dikdas, di bawah formal, udah bergabung dengan formal. Mungkin hanya itu dulu paparan dari saya. Nanti selanjutnya kita diskusi aja, Mas Oni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Mas Bu Arifanisa. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita sambil diskusi, sambil berjalan, nanti pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti ya saya jawab. Satu lagi, bagaimana dengan sekolahnya di luar ya? Misalnya seperti di negara lain itu bisa untuk saat ini PKBM itu jangkauannya itu bisa ke seluruh negara atau seluruh Indonesia bisa. Misalnya muridnya ada di Bandung atau di Semarang itu bisa ikut PKBM-nya ke rumah kesadaran. Tapi harus diberi pembelajaran yaitu melalui daring, melalui online. Mbak Riri, kalau di Ya, Hong Kong baik. bisa nggak itu? Bisa. Kita boleh muridnya di mana saja. Jadi itu enaknya
PKBM, perbedaan PKBM dengan sekolah formal. Salah satunya itu juga kita boleh menjangkau seluruh Indonesia dan seluruh luar negeri. Jadi murid-murid PKBM boleh ada di Hong Kong, boleh di Malaysia, boleh di Semarang, Bandung, silakan, boleh. Yang penting nanti pas ujian itu hadir. Gimana caranya bisa hadir, baik melalui online maupun offline. Itu mungkin Pak dari saya. Mbak Riri, makasih ya. Ya. Mbak Riri ini buat terima kasih. teman-teman, ini adalah kru training offline yang biasa menemani saya ke luar kota juga ya. Dan 1 minute awareness-nya banyak ya, dari 0 sampai akhirnya berjuang sendiri ya, berpisah tapi juga bangkit ya. Akhirnya juga memiliki rezeki yang berkah, melayani anak-anak jalanan. Walaupun kita doakan juga semoga segera dapat jodoh. Amin ya. Allahumma Amin. Amin, amin ya Allah. Itu dong ya. Luar biasa. Belum dapat jodoh nih. Mantan suami kan sudah menikah kan? Ini kita doain biar bahagia. Amin. Amin Pak, amin. Baik, Mbak Riri, makasih. Oke, terima kasih Coach Bunda Riri, terima kasih. Jadi udah ada gambaran lebih luas lagi ya. Jadi bagi yang belum bisa baca ada kelasnya, bagi yang belum berijazah SD, SMP, SMA ada kelasnya. Dan bisa dikatakan bahwa sama dengan formal, tapi mungkin prosesnya lebih cepat ya, Bunda Riri ya. Lebih cepat, tapi tetap di bawah kementerian tentunya, jadi legal gitu. Target yang saya tahu sih kebetulan gini Coach Nafai, saya juga dekat rumah memang ada binaan masjid tahfiz. Jadi anak-anak ada tahfiz 27 anak. Itu memang ada rencana kita mau cari sekolah gitu ya, mudah-mudahan nyambung. Ya, bisa nyambung. Makanya alhamdulillah nih. Karena kan memang yang saya ketahui juga biaya di luar sana memang agak mahal ya, kejar paket itu ya. Itu syukur-syukur bisa membantu mereka. Di sekitar saya ini memang yang anak tahfiz sekarang tuh mereka SPP aja tuh nggak ada SPP gitu. Memang mereka difokuskan untuk hafal Quran. Mungkin salah satu objek untuk kita peserta didik kita nantinya. Oke, lanjut langsung ke Coach Nako ya, Kang Oni ya. Ya. Apa-apa aja. Silakan Coach. Ini Prof. Rusmin saya hubungi tiduran katanya belum ya. Ya tadi sambil nunggu Pak. Baik, nanti sambil kalau beliau gabung mungkin setelah ini ya. Tadi juga beliau masih banyak pertanyaan tadi, penjelasan Mbak Riri tadi lengkap sekali ya padahal. Dan kita udah rekam ini, nanti kita bisa kirim ke Prof. Rusmin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sadaran Indonesia. Dan ini hari ini kita beruntung ya, salah satu fondasi membangun negeri ya melalui jaringan alumni Seven Wellness, 21 Days to be Transhuman, dan kita membuat kolaborasi yang begitu baik ya. Kalau kita pernah membaca bukunya Pak Renal misalnya, ke depan memang yang akan berhasil itu adalah yang memiliki mobilisasi dan ya orkestrasi misalnya. Nah, kita ini dua-duanya punya sekarang ini. Mobilisasi juga ada ya. Setiap minggu kita ada mobilisasi alumni. Kalau dalam manajemen adalah manajemen produksi dan operasi misalnya ya, Bu Taringsi misalnya. Dan setiap minggu kita ada mengeluarkan produk. Tapi produk kita adalah jasa manusia, alumni. Dan ini kalau dikelola dengan sumber daya yang baik, ini bisa betul-betul powerful. Karena itu bagian dari mobilisasi. Ya, mobilisasi ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, sehingga kemudian menjadi produktivitas kan. Nah, ini yang kemudian kita sekarang aja sudah angkatan 58 ya kemarin. Dan besok sudah 59 hari Kamis besok. Dan alumni kita ya beragam sekali.
Dan dengan adanya kegiatan ini sehingga nantinya mitigasi alumni ini juga kita bisa klaster-klaster sehingga kemudian bisa kita daya gunakan semaksimal mungkin. Ini yang saya minta ke Kang Oni sebagai tantangan calon dokter kita ya, sehingga punya tantangan untuk mengelola tantangan yang bukan lagi nasional, ini sudah internasional, bahkan pesertanya sudah jaringan Rumah Sadaran Hong Kong nih, Mbak Joplo dan teman-teman nih udah banyak yang bergabung. Ini juga peluang sekali, sehingga saya minta Kang Oni perwakilan-perwakilan Rumah Sadaran di Nganjuk, di Bandung ya, kemudian di beberapa daerah lainnya, silakan nanti ini bisa menjadi salah satu peluang yang luar biasa. Yang kedua adalah orkestrasi itu ya, bagaimana kemudian kita menjadi konduktor dari semua perbedaan, dari semua kemampuan, dari semua kelebihan-kelebihan didesain menjadi sebuah musik yang sangat indah untuk Indonesia gitu. Nah, kita mulai dari yang kita bisa rangkul, kita bisa mulai adalah PKBM. Kenapa saya berani memulai ini? Pertama ada mentornya, Mbak Riri ini. Kalau ada mentornya kan mudah dari tadi ya, karena Mbak Riri udah punya pengalaman dan juga ada tempatnya bisa kita jadi survei dan berhasil ya, menurut saya berhasil. Kemudian ya ini mentor yang berhasil, mentor yang gagal juga banyak gitu ya. Tapi nggak usah diikuti kalau yang cerita-cerita buka PKBM yang nutup ya atau yang sulit. Nah ini nggak usah, kita carinya yang mentor yang berhasil. Yang kedua lagi ada networking. Nah, dari mulai karena kita posisinya di Tangerang Selatan, dari mulai Pak Ben sampai juga dinas pendidikannya memang masih networking dari Seven Wellness Narco Center. Saya di Tangsel, seperti yang teman-teman sudah ketahui, adalah Dewan Pakar ICMI Kota Tangerang Selatan. Dan Pak Ben itulah ketua ICMI. Jadi memang dekatnya bukan karena di pemerintahannya, tapi juga karena hubungan sama-sama mengabdi di masyarakat. Saya dengan Prof. Amin Suma, kemudian beberapa profesor lainnya lah di ICMI. Dan yang kedua adalah dengan kepala dinas pendidikan yang Pak Taryono ya, yang itu juga secara komunikasi juga aktif ya, dan sudah diminta sebenarnya 3 tahun lalu Kang Oni. Cuman saya masih belum siap ya, waktu ada acara mereka mengundang saya di PGRI ya, di Puspitek gitu, sudah menyampaikan, tapi saya waktu itu masih belum siap lah. Tapi ketika kemudian kemarin dihubungi oleh Pak Hamdani ya, yang memang menghandle itu, akhirnya saya minta ke Pak Oni dan tim dari Narco Center Mas Hambali ya Kang Oni ya, yang sekarang sedang kurang enak badan sepertinya. Ya ini dikolaborasi dan kemudian segera bereksekusi mengambil teman-teman yang bisa berkontribusi. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang kerja cepat ini mengirimkan syarat-syarat administrasi yang luar biasa. Nah, kemudian di jajaran Mendikbud juga itu juga banyak komunitas dari Narco Center. Bahkan terakhir itu adalah kita offline itu training karakter building untuk teman-teman di bidang bagian Mendikbud yang paling baru itu yang ngurusi SMK, kemudian ngurusi juga PKBM ya dan sebagainya. Dan dia juga membuka, ayo kenapa kita, saya juga waktu itu masih ngeblank juga, dia nawarin tapi belum nyambung gitu Kang Oni. Gimana ya gitu ya, karena bayangan saya cuma hanya Mbak Riri, mulai dari Mbak Riri gitu ya. Tapi dengan sumber daya yang banyak ini ya, teman-teman yang sudah sangat great di bidangnya, ini kita kolaborasi, kita buat musik yang sangat indah ya untuk Indonesia, untuk lebih baik lagi. Nah betul tadi ya Bu Rifa ya, saya juga karena juga sering membantu teman-teman di pesantren, bahkan Mbak Riri juga sama ya, Mbak Riri itu kan salah satu siswanya itu dari teman saya itu Ustadz Bobi. Ustadz Bobi itu kan ya dengan saya sama-sama mengisi acara di pesantrennya PLN. Itu kan jaringan pesantren yang tidak pernah fokus ke sekolah formal gitu Bunda Rifa. Karena kalau dia mau fokus ke tahfidz memang harus tidak bisa dibagi-bagi,
Nah, ini pesantren-pesantren yang dia fokus ke tahfidz, dengan adanya program seperti ini tuh ditolong banget. Mereka tahfidznya jalan, tadi sekolah formal juga dapat gitu Mbak Riri ya. Dan ini membuat mereka juga nanti bisa lanjut ke kuliah. Ini sepertinya ya, polanya ke arah sana juga. Dan ini pesantren-pesantren tahfidz ini banyak sekali yang membutuhkan kita ya. Dan ini komunitas yang sudah ada dari jaringan alumni, jaringan teman-teman ya, apalagi narasumbernya ya, juga teman-teman yang ahli bidang di dunia pendidikan ya. Dan ini sangat luar biasa lah. Teman-teman dari Dinas Tangsel juga langsung apresiasi gitu ya Mbak Riri ya, setelah melihat database atau data yang Kang Oni kirim ya, ada Bu Doktor ya, kemudian sekarang Prof. Rusmin juga bergabung ya. Ini rasanya menguatkan ya bahwa ini bukan akhir tapi awal yang indah. Nantinya dengan dibukanya virtual ini sehingga memungkinkan kita punya mengakses ini secara nasional bahkan internasional. Dan yang sangat penting juga buat kita nih Kang Oni, buat nanti kita meeting adalah bagaimana kemudian organisasinya kita buat gitu Kang Oni, dari mulai anggaplah di sini kalau di perusahaan ya, atau mungkin nanti istilahnya kita lihat di PKBM istilahnya ya Mbak Riri ya, mungkin nanti kita butuh misalnya bagian ya manajer operasional yang akan berpikir bagaimana berjalan operasi ini, bagaimana kemudian berjalan planning mulainya kapan, kemudian bla 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 dan sebagainya. Ini nanti bisa kita minta, Kang Oni nanti minta tim di sini yang memang punya ya siap lah untuk bergerak gitu Kang Oni ya. Karena kita kan online juga ya, jadi bisa diakses lah. Yang kedua, yang memang dia sebagai manajer pemasaran Kang Oni. Jadi yang dia tugasnya adalah bagaimana membangun ya mungkin awal-awal kita brand equity lah, bagaimana kemudian membangun analisa SWOT-nya seperti apa, kelebihan dari PKBM Rumah Kesadaran seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian tantangan di luar ini seperti apa. Karena tadi Mbak Riri aja sudah 200 Kang Oni. 200 di Kabupaten Bogor. Mungkin Tangsel lebih sedikit ya, karena kota ya. Tapi kalau kabupaten banyak banget, tapi kuenya pun lebih banyak itu kalau di kabupaten. Ya, di Tangsel mungkin udah banyak juga ya. Saya juga belum menggali. Mbak Riri kayaknya udah membaca di Tangsel sudah berapa jumlahnya. Memang kalau salah satu nilai plusnya kita ya, kalau misalnya sudah berjalan itu, kalau nantinya sudah bisa offline, kita sudah punya tempat sendiri yang itu mulai sudah ready gitu Mbak Riri ya. Enggak seperti awal-awal banget misalnya sampai dari mulai di musola atau di masjid atau mungkin di rumah sewa, kita sudah ada tempat, aula atau ruang-ruangan kelas yang memang kita bisa mulai. Tapi karena sekarang virtual ya mungkin belum dibutuhkan, tapi suatu saat mungkin akan dibutuhkan untuk disurvei gitu Mbak Riri ya, untuk sebagai salah satu prasyarat kan juga itu mungkin ya. Nah ini kita juga mencari Kang Oni, sehingga nanti ini bukan main-main, tapi ini betul-betul ya ini kontribusi alumni yang kemudian kita buat menjadi lebih profesional gitu. Artinya akan ada timbal balik dan sebagainya, bahkan buat teman-teman bisa menjadi salah satu aktivitas yang bermanfaat di sini gitu ya. Yang berikutnya adalah manajer SDM Kang Oni, yang dia memikirkan bagaimana pengajar, kemudian ketika pengajarnya nggak bisa seperti apa. Karena kalau saya melihat polanya Mbak Riri, kadang-kadang dikirim juga ke lokasi tempat itu ngumpul kayak privat gitu Kang. Ya kalau misalnya di pesantren yang itu gurunya yang datang ke sana, kan tidak harus semuanya kita yang mengirimkan data. Mereka ini atau teman-teman ini sudah jadi anggaplah apakah konsultannya atau mungkin mentor dalam PKBM ini yang teman-teman ngirim semua nih Kang Oni ya. Kita malam ini nanti
kita akan mulai mencari kandidat pengajar gitu. Nah, kalau teman-teman nanti kita bisa berdayakan, apakah nantinya dibuat semacam kayak seminar penguatan sebulan sekali, ya, misalnya Bu Nurlela Ahmad atau mungkin ya Bu Rifa, yang itu bisa digilir untuk memperkuat karakter, karena ini kelebihannya dari rumah kesadaran. Kita harus bisa memberikan nilai plus yang membedakan antara kita dengan misalnya contoh dengan PKBM-nya Mbak Riri, ya kan? Ya, karena kita ini punya Mbak Riri pastinya tidak sama kekuatannya dengan kekuatan rumah kesadaran, walaupun dia lama. Pastinya yang ngajar ya Mbak Riri udah tahu, termasuk ya teman-teman saya juga di sana kan. Nah di sini yang ada ini kita bisa buat kalau nah itu kan teman-teman di SDM yang membuat jadwal selama anggaplah selama setahun ini 12 kali narasumber. Nah kita inilah nanti masing-masing kita mencari guru-guru yang nanti akan dibantu, yang ngurusin SDM tadi itu, dari mulai penyeleksian, asesmennya seperti apa dan bla 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 dan sebagainya. Nah, Kang Oni sebagai GM, anggaplah GM atau penanggung jawab ya, itu bisa mengendalikan, mengendalikan 3 tadi, dari mulai operasionalnya, kemudian pemasarannya sampai kualitas guru-gurunya gitu, Kang Oni. Nah, teman-teman ini yang kemudian bisa memperkuat guru-guru yang ada. Ini nanti mungkin karena teknis banget ya, mungkin Mbak Riri juga bisa support ya, seperti apa dan sebagainya. Apalagi tadi kalau kita lihat semua kalangan bedanya hanya di usia gitu ya Mbak Riri ya. Kalau di PKBM ini unlimited kayaknya sampai usia ya, sampai usia berapapun tadi, yang penting dia mau belajar bisa. Kalau di formal kan terbatas, yang kedua malu gitu ya. Di sini bisa gitu. Ini kan berarti peluangnya betul-betul besar sekali ya, besar sekali. Dan kenapa saya undang, tadi kan saya bilang, ini coba undang Mbak Joplo. Mbak Joplonya bilang kan yang diundang itu kayaknya ijazahnya tuh wow dan wow gitu ya. Dia bilang ya enggak, Mbak Joplo juga gabung enggak apa-apa ya, saya undang aja, saya mengundang karena kegiatannya Rumah Kesadaran Indonesia Hong Kong juga punya gitu, maksud Mbak Riri. Mbak Kang Oni. Jadi Rumah Kesadaran Indonesia di Singapore Center membuka PKBM. Nah, di Hong Kong pun buka. Hanya kelasnya di sini gitu kan, online. Nanti perwakilan-perwakilan lain juga boleh membuka, termasuk teman-teman yang malam ini bergabung dan dia punya network atau dia punya memegang satu daerah tertentu, misalnya di daerah kabupaten mana, dan berkolaborasi ya dengan Rumah Kesadaran Indonesia, nggak apa-apa. Misalnya Bu Mbah ya di Sukabumi ya, nggak apa-apa. Nanti kita kolaborasi dengan Rumah Kesadaran ini Indonesia atau di pusatnya gitu. Nah di daerah-daerah terutama, tapi kalau di Tangsel nggak usah. Di daerah-daerah yang memang punya kantong-kantong pencarian siswa ini yang banyak ya, kenapa enggak gitu Bang Uni ya. Jadi mungkin itu yang kita bisa sampaikan ya teman-teman yang great. Insya Allah nantinya kalau ini sudah mulai running, yang akan dibuka berikutnya adalah kelas PAUL ya, pendidikan usia lanjut. Nah, sudah ada kandidatnya Kang Uni yang akan mengurus, yang akan pensiun, namanya Pak Fahrul ya. Jadi ini Pak Fahrul ini ya, pada saat beliau pensiun nanti kita kasih amanah sebagai ketua atau koordinator PAUL. Jadi bukan PAUD lagi, pendidikan usia lanjut. Yang di manage adalah orang-orang yang akan pensiun kayak Pak Fahrul. Dari mulai training persiapan purna ya, purnanya, terus kemudian training entrepreneurship-nya, bagaimana mereka nanti kalau pensiun akan usaha apa, sampai kemudian pendidikan agamanya, kan banyak teman-teman dokter agama ya, kita juga punya network ya. Nah ini akan menarik ya, bahkan bisa jadi pesantren nantinya, pesantren ya. Teman saya sudah mulai buka pesantren Husnul Khotimah, walaupun bukan Bu Husnul itu yang punya ya, ini ada Bu Husnul di sini. Nah itu Husnul Khotimah itu pesantrennya itu kayak pesantren kayak anak-anak nitip orang tua ke panti jompo, tapi di sana tuh diajarkannya mengaji.
Kemarin saya webinar juga untuk pesertanya itu rata-rata usianya 60 tahun ke atas. Nah, ini juga peluang ya, yang peluang opportunity yang ada di jaringan rumah kesadaran. Jadi alumni kita yang memang punya kesempatan dan punya aman dan juga punya kapasitas, kita kolaborasikan tadi, termasuk Pak Fahrul yang saya lihat dia akan pensiun beberapa tahun lagi, atau mungkin ya beliau yang tahu kapan nama Bu Dr. Nurul Ahmad itu. Tapi dengan latar belakang, kemudian juga pengalaman, dan ini sangat mungkin, dan masih belum banyak kosakatanya di Indonesia tuh. Betul ya Bunda Rifa ya, PAUL itu. Tapi kalau PAUD kan udah ribuan. Tapi kalau PAUL, rumah kesadaran, orang di PAUL tuh apa gitu ya Pak Suparno? PAUL itu apa gitu? Nah, PAUL itu pendidikan usia lanjut, ya, dan itu juga menarik, dan peluang juga begitu menarik. Nanti ya, ini buat teman-teman juga bisa melihat planning kita step by step, termasuk yang akan kita mulai setelah PAUL dibuka adalah yang kita sebut Institut Kesadaran. Ya. Nah, ini mulainya adalah kampus online ya, yang sudah siap 3 profesor yang akan bergabung, Prof. Rusmin, Prof. Wahidin, ya, kemudian ada Prof. Siti Fatimah, ya, dan itu juga nanti kita butuh semacam pimpinan lah atau rektor. Nah, rektornya ini kita udah banyak Kang Oni yang kita udah siap ya. Ada Bu Doktor, ada Pak Doktor. Nah, ini teman-teman yang dokter-dokter kita akan di institut nantinya Kang Oni, ya. Dan ya di bahkan ya Bu Nurul Ahmad, saya pernah kedatangan nih Prof. Tibrahya gitu ya. Ini udah bisa nih kalau Anda nih Mas Nakoy buka. Ya Prof, nanti Prof. Ya. Untuk waktu itu belum ada online, jadi bayangan kan ada teman saya kuliah di Menak Pusat itu malah udah survei ya. Tapi pas online ini malah membuka kesempatan kita untuk membuat institut. Gitu. Jadi teman-teman yang doktor gitu ya, nanti ya dia akan ikut membantu untuk mengembangkan institut. Dan online ini kan memungkinkan, sangat memungkinkan, nggak harus ruangan besar gitu, teman-teman, luar biasa. Jadi saya memetakan ya, dan sehingga saya juga mendorong teman-teman yang dokter nantinya pun kita menyiapkan tempat di sini untuk berkembang lebih luar biasa lagi. Silakan ya, tugasnya saya adalah bagaimana menjaga brand equity, sampai kemudian tugasnya teman-teman membuat brand loyalty gitu. Nah, saya bagaimana membangun kesadaran setinggi mungkin dengan buku-buku, dengan program-program. Nah, teman-teman yang membuat lebih loyalty lagi komunitas yang besar ini. Jadi aksesnya banyak gitu teman-teman yang luar biasa. Ya, ini yang setiap tahun akan dikembangkan ya. Artinya nanti kita akan bisa jadi kalau udah mulai tahun depan kita buka institut misalnya, ya kuliah online seperti seminggu sekali bisa memungkinkan diadakan juga Kang Oni. Jadi itu diskusi saya dengan Prof. Rusmin, ya, Prof. Wahidin, ya, termasuk juga Prof. Siti Fatimah, ya. Dan juga kita doakan juga nih alumni kita di Palu, Bu Ida, ya, semoga segera jadi profesor, Ida Nuraini, ya. Dan ya semua ini kita jadi orkestrasi sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa, insya Allah. Amin ya, teman-teman, luar biasa. Dan demikian ya, Kang Oni ya, sepertinya Prof. Rusmin, saya telepon belum connect ini. Nanti kita kirimkan aja videonya ya, sehingga nanti bisa ikut memberikan komentar ya, teman-teman yang great. Dan nanti mungkin proposalnya juga dirapikan Kang Oni ya, biar teman-teman ini yang kita nih yang sudah kirim ada berapa orang Kang nih data? Yang sudah kirim data ada 18 Coach. Syaratnya berapa? Kemarin itu dari syarat itu minimal 15 sampai 20. Nggak tahu yang terbaru kemarin kita sharing ya. Itu kalau yang terbaru syaratnya 15. Ya kita karena from good to great jadi 20 gitu Kang nih. Jangan yang minimal kita kejarnya. 15 gitu jangan itu. 18. Kita sudah mempraktekkan from good to great 15 jadi 20. Ya carinya 20 kan. Alumni kita mungkin Kang Oni mungkin belum ke data lagi yang baru-baru kan banyak ini. Yang
memang mesti nanya ke yang ini ya, mungkin kayak besok juga yang alumni angkatan 10 angkatan ke-12 itu teman-teman guru dari MAN 10 ya Bu Nur Rahman, mungkin nanti kita lihat datanya dan memungkinkan, kenapa enggak, karena di bidang mereka. Itu ya Kang Oni ya. Mungkin itu ya Kang Oni dari saya ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung mendukung ya. Ini mimpi besar kita bersama di Rumah Kesadaran ya. Semoga Allah panjangkan usia kita ya, sehingga apa yang tadi sudah dilihat ya, kita bisa kolaborasi ya teman-teman yang gede. Dan mimpi buat pesantren pun sangat mungkin. Ini juga buat teman-teman yang pengen buat pesantren tapi belum mulai-mulai. Nah ini saya kasih ilmunya gitu ya, termasuk nih Bu Dr. Nur Ahmad dan sebagainya. Ya, Coach. Saya lebih dari 5 pesantren yang sudah merapat. Yang sudah merapat ke Rumah Kesadaran untuk kolaborasi. Nah, saya bilang salah satu di Cirebon, ada pesantrennya lagi dibangun dekat kampus UIN, IAIN. Kalau di Cirebon kan harus pesantren 1 tahun itu, IAIN itu. Jadi pesantrennya menjamur, pesantren mahasiswa. Nah, dia problemnya itu adalah di pembangunan. Problemnya itu di pembangunan. Nah, ke depan kita akan berkolaborasi membuat pesantren-pesantren yang memang sulit untuk grid karena faktor banyak hal. Kita kolaborasi, pesantrennya itu akan ya dinamakan pesantren kesadaran aja, tapi tetap namanya nama mereka. Misalnya pesantren kesadaran Al-Istiqomah. Nah, tugasnya Rumah Kesadaran membuka jalan, termasuk peluang-peluang, termasuk juga sumber daya dan networking, termasuk pendanaan dan sebagainya, agar kemudian pesantren ini pembangunannya cepat terbangun dan kemudian kurikulumnya terstandarisasi dari Rumah Kesadaran. Jadi suatu saat ya, ini polanya kayak di Al-Azhar, suatu saat akan kita mungkin dalam waktu setahun akan punya 5 pesantren yang kita nggak usah bangun tempat. Itu yang kemudian disebutkan sebagai principal thinking gitu. Kita nggak punya tempat tapi punya pesantren. Tapi kalau kita bangun dari nol seperti cara-cara kiai, itu butuh waktu puluhan tahun. Dan ngelola satu aja kadang-kadang juga masih belum berhasil. Pada saat kiainya wafat, anaknya nggak bisa nerusin. Nah ini problem. Nah kita yang punya network dan juga punya skill di sini, kita juga punya peluang-peluang ini. Nah, saya bilang kayak kemarin, kalau misalnya kita menyodorkan proposal ke BUMN dan CSR, ini ada pesantren kesadaran. Namanya misalnya ini anggaplah pesantrennya punya Kang Wahyudi. Ya, pesantren kesadaran apa? Belakangnya boleh, itu nama mereka. Kayak Al-Azhar kan nggak semua Al-Azhar punya Al-Azhar. Kadang-kadang kayak di Sumarekon punya Bekasi, kayak di Cilegon punya Krakatau Steel. Tapi kan namanya Al-Azhar. Al-Azhar. Nanti pesantren kesadaran apapun namanya. Tapi ketika kemudian saya mau memajukan sebagai portfolio di BUMN dan CSR, kita punya 10 pesantren nih. Mereka bisa support untuk mulai pembangunannya, sistemnya, dan sebagainya. Sehingga kolaborasi pesantrennya juga pembangunannya jalan, SDM-nya juga standarisasi kita, dan teman-teman nantinya ikut membantu. Ya, jadi ikut membantu seolah-olah kita punya pesantren dengan cepat gitu. Standarisasi. Jadi ya ini insya Allah ya beberapa tahun yang akan datang mungkin sudah akan banyak gitu Kang Oni ya, sehingga meetingnya sudah melibatkan para pondok pesantren juga ya. Ini yang salah satu yang didesain di Rumah Kesadaran dan juga butuh tangan-tangan spesial teman-teman yang juga punya kemampuan di bidang ini insya Allah. Ya, demikian Kang Oni ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, kalau boleh saran sih jangan Paul, Coach. Kalau Paul itu kan kayak gimana ya? Memang sih lebih ya. Karena kan kalau Paul kayaknya identiknya sama anak yang nggak tahu apa-apa gitu, terus yang orang botak gitu ya, kecil, anak kecil nggak punya pendidikan gitu sih. Coach. Gitu. Ya nggak apa-apa, itu hanya istilah aja biar menarik. Kalau Paulnya luar negeri sih oke lah ya.
Tahu kalau Paul Indonesia kan nggak enak dengernya. Kalau institut mungkin lebih keren lah, Coach. Itu Bu Mbak itu punya sejarah namanya Paul. Umbai. Gimana nih Kang Oni? Katakan abis ini tanya jawab ya. Mungkin ada Kita yang ini kita rembugan ya Mas, ini musyawarah Iya, rembugan. berkaitan dengan pendirian PKBM Rumah Kesadaran. Oke, baik Bunda Rifa, Coach Nakoy, dan sahabat-sahabat semuanya. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih pada Coach Nakoy dan Rumah Kesadaran yang memberikan kesempatan kepada kami alumni training 21 Days dan Self-Awareness ya untuk terus menjadi pribadi yang great. Ya, jadi sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah kemarin mensupport untuk persyaratan ya, kita progres, dan harapannya bukan hanya sebatas support administrasi, tapi nanti ketika diminta untuk ngajar pun ya kami harapkan untuk mau gitu berbagi dengan masyarakat ya, atau dengan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian Mbak Riri, terima kasih sudah sukses dari tahun 98 ya, sudah lama gitu. Jadi bagaimana proses perjalanannya ya agar Rumah Kesadaran ini bisa survive untuk terus berkembang dalam bidang PKBM. Kita mulai barangkali dari komponen tadi ya Coach. Untuk apa? Ada 3 dari itu, untuk sebagai operasional, kemudian SDM, dan juga pemasaran. Atau ada kalau ada saran silakan teman-teman. Mungkin saya Kang Oni, kalau Silakan. saya mengusulkan aja bahwa nilai jualnya mungkin yang harus ada, atau ciri khasnya mungkin. Ciri khasnya. Bukan ya. Mungkin itu aja. Ya, betul. Nah, tadi sempat dibahas oleh Coach juga ya, ciri khas membedakan antara PKBM Rumah Kesadaran dengan yang lainnya. Ya, kalau Mbak Riri tadi apa ciri khasnya, kita pun mesti ada ya. Oke. Nah, sesuai dengan namanya, kita kan istilah kesadaran ya. Kalau ketika training ini kan kita basicnya 5 pondasi ya. Apa untuk anak sekolah itu ke karakter, kepribadian, atau gimana teman-teman yang menjadi ciri khasnya penguatan? Karena saya lihat Mbak Riri kalau lihat dari kurikulum itu di PKBM itu kalau nggak salah fokusnya ke banyak mata pelajaran ya. Sementara ke karakter ada nggak Mbak? Kesadaran aja. Iya, Kesadaran. seimbang sih, seimbang kan. Tapi kalau di PKBM itu lebih ke keterampilannya, kadang ditekankan keterampilan. Jadi setiap PKBM itu harus punya produk yang diunggulkan. Nah, sementara saya ini emang produknya masih belum kelihatan ya, tapi kita produk tahfidz karena kita backgroundnya itu dari rumah tahfidz. Ada sekitar 20 pesantren yang bergabung dengan saya di PKBM saya. Jadi saya mengunggulkan tahfidz Quran gitu. Tapi sementara PKBM ada yang sampai ke kopi, misalnya pembuatan kopinya gitu. Itu jadi kadang-kadang ciri khas PKBM itu dari keterampilan produk seperti UMKM gitu, mengarahnya ke sana juga ujung-ujungnya gitu. Tapi tidak menutup tidak ditinggalkan juga segi pengetahuan dan nilai-nilainya. Itu Mas Oni kayak gitu. Kayak barista itu produk PKBM dari Solo. Salatiga barista kopi barista. Itu produk dari sana. Yang sekarang udah lagi terkenal gitu. Itu produk PKBM. Memang kewirausahaannya juga yang ditonjolkan di PKBM. Kedepannya seperti itu. Bahkan sekarang sedang merancang adaptasi kurikulum 13 untuk PKBM ini. Saya dapat proyek dari kementerian bagaimana merancang setiap PKBM itu harus punya ciri khas tersendiri gitu.
apa sih ciri khas PKBM masing-masing sehingga dibikin satu kurikulum. Dari kurikulumnya seperti apa itu sedang dibahas di setingkat kementerian. Kebetulan kemarin Pak meninggal dunia ya Ketua PKBM pusat. Jadi kita agak tertunda gitu. Nah, ini Jadi ada insya Allah mau dilanjutkan organisasinya kembali. ya Mbak Riri. Namanya apa Mbak Riri? Ya, Apa Forum namanya? PKBM Indonesia. Forum PKBM Indonesia. Kita ada dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi sampai tingkat pusat ada forumnya, Forum PKBM. Oke. Itu Pak, gitu Pak. Baik Mbak Riri. Ya. Intinya ada ciri khasnya ya yang dihasilkan dari PKBM, entah itu produk ataupun tadi keterampilan yang menjadi trademarknya ya. Ya. Nanti untuk kita juga di Rumah Kesadaran pasti ada ya apa yang menjadi ciri khas, termasuk dijadikan sebagai kurikulum, Coach ya. Ya. Ya, ciri khas itu kan bisa produk, bisa ini ya, bisa jasa ya. Misalnya kita lihat produk nih, kalau memang produk memungkinkan ya. Tapi kalau belum menemukan diferensiasi ya kita bisa dengan, karena banyak teman-teman di sini yang juga bisa nulis ya, itu kan bisa juga membuat satu program bahwa anak-anak yang akan lulus itu tantangannya adalah membuat buku yang kita coaching ya, kayak gitu misalnya. Berbeda kita juga sendiri gitu kan nih. Dan akhirnya tidak sama dengan yang lain karena kita tidak follow, kita membuat identitas sendiri. Banyak kan ini termasuk teman-teman yang menulis buku dan Langit Pun Tersenyum misalnya. Boleh dalam bentuk novel, puisi atau apapun anak-anak ini, tapi itu menjadi salah satu prasyarat misalnya, itu kan bisa juga ya. Itu pun mungkin masih minim atau masih sedikit di PKBM seperti itu misalnya, karena kalau kita mencari produk itu memang yang paling penting kan demand-nya siapa gitu. Nah kita kalau kita lihat mencari produk yang punya diferensiasi butuh proses juga ya. Jadi Mbak Riri aja pun masih mencari kan, termasuk sekarang dia mau fokus takfid ketika kolaborasi dengan pesantren-pesantren gitu Kang Uni. Nah kita nih kolaborasi dengan alumni-alumni yang punya kompetensi gitu. Nah kita pilih. Kita juga pengembangan diri Pak, pengembangan diri, bahas pengembangan diri. Jadi Bapak lebih ke bagaimana mengembangkan diri kita menjadi ya pemberdayaan seperti manusia di atas rata-rata itu Pak, bisa berbasis pengembangan diri juga bisa gitu. Itu lebih bisa ya. Bagus iya. Iya, kan bisa itu Kang Uni, dari mulai nantinya public speaking, teman-teman nanti yang kita berdayakan Kang Uni. Jadi kita perkuat lagi lah, termasuk teman-teman juga ibaratnya ada kita kasih panggung lebih luas gitu Kang Uni di PKBM ini. Ya. Apalagi kalau sudah dikenal di nasional, PKB Rumah Kesadaran itu lebih fokus ke karakter atau pengembangan diri ya, self development misalnya, ya kita akan jadi narasumber juga di PKBM lainnya. Jadi akan jadi narasumber misalnya, tapi melalui jaringannya PKBM Rumah Kesadaran. Jadi suatu saat ya Kang Wahyudi tidak hanya mewakili MV, tapi mewakili PKB Rumah Kesadaran itu untuk ngisi di Palu, di mana dan sebagainya kan. Karena kita kuat ini gitu Kang Uni. Kita semuanya kan bagus, great semua nih. Dan ini juga kita mendorong ya buat teman-teman dari hati terdalam yang sudah ikut 21 days untuk naikkan di 7 awareness gitu ya Bu Dokter ya, agar menguatkan itu ya Kang Wahyudi dan teman-teman ya, menguatkan visi-visi ini lebih kuat lagi gitu ya, Pak Suparno dan teman-teman di Hong Kong juga. Kayak self development ini kan juga teman-teman di Hong Kong kan punya kapasitas itu juga Kang nih. Bagaimana storytelling mereka kan ini juga powerful ya untuk sharing, menguatkan peserta gitu ya. Misalnya contoh kelasnya yang narasumbernya adalah Mbak Joplo. Itu kisahnya dia berjuangan juga kan menarik untuk memotivasi anak-anak, apa istilahnya, bukan siswa,
Apa tadi ya, Mbak Riri? Warga belajar. Warga belajar. Warga belajar. Motivasi warga belajar. Kemudian perjuangan bagaimana Bu Dr. Rahmat sampai sekarang ya, itu kan kisah-kisah itu kan memotivasi mereka gitu. Nah, itu gudangnya di kita gitu, gudang motivasi yang itu digali dari teman-teman semua, sehingga pengennya saya kamu nih itu dalam setahun itu kita punya 12 narasumber yang diganti dari gilir gitu. Karena mereka nih punya kelebihan dan punya 1 minute awareness lah kalau kita kembali ke platformnya Seven Awareness ya. Yang punya 1 minute awareness yang memang itu bagus untuk dipublish gitu. Apalagi nanti kalau buku Dan Langit Pun Tersenyum Sudah Jadi itu kan udah ini banget, udah ada tulisannya kan, lebih cakep banget untuk jadi contoh. Bayangin ya kalau misalnya anggaplah kalau di kampus itu kan tesis atau skripsi, di kita tuh ya walaupun catatan kecil tapi dicetaknya menarik, sehingga pada suatu saat perpustakaan PKB Rumah Sadaran itu isinya buku-bukunya siswa, dan itu kan jadi sesuatu banget gitu. Memang nggak bisa dilepas ya. Ini ada Mbak Indah misalnya di Semarang itu kan ya, ada Bu Yupi, ada Bu Ayu, ada Bu Ahmad dan teman-teman kan sangat memungkinkan. Dan itu karena menarik, ini kenapa saya tertarik karena usianya ini kan dibebaskan kamu nih. Ini kan orang masuk ke PKB itu complicated psikologinya, dari mulai dia bingung, confused, malu, tapi termotivasi, tapi tekanan, gimana ini semua komplit gitu ya. Kayak santri itu juga bingung, nggak pernah formal gitu kan. Nah ini kan jadi 1 minute awareness mereka gitu untuk perjuangan ini, dan itu alangkah indahnya kalau kemudian juga dikuatkan gitu loh. Ini menjadi salah satu kurikulum kita yang kamu kemarin lagi nyari kurikulumnya gimana sih? Kurikulum kita bisa lebih powerful yang tadi Bu Dokter tanyakan, di mana sih diferensiasinya gitu ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi istilah di atas rata-rata kelihatannya masih terus kita tempelkan kamu nih, karena itu satu branding kita ya, mencetak warga belajar tadi, warga belajar di atas rata-rata. Itu ya, tepuk tangan dong. Terima kasih Mbak Riri ya. Iya Pak. Nah, itu great ya. Mencetak warga belajar di atas rata-rata. Bukan warga binaan ya, Kemenkumham. Itu LP. Nah, untuk guru bahasanya juga tutor, bukan guru. Kalau di PKB istilahnya tutor ya. Tutor ya, tutor. Ini kita tuh rencana warga belajarnya usia berapa ya? Coba Mbak Riri, jawab itu. Kita ini bukanya usia berapa kita? Rumah Sadaran ini. Rumah Sadaran. Iya, tergantung peminatnya. Adanya peminat usia berapa? Kan nggak ada batas usia kalau di PKBM. Enggak, ini kan nggak ada batas usianya. Kan belum mulai nih Mbak Riri. Pada saat kita mau publish, ya, marketnya kan kita jelas sasarannya nih. Mau apa kita buka open aja dari mulai SD sampai open aja, open aja, iya. Nanti akan terseleksi sendiri, ada usia sekolah, ada usia tuh nanti akan terseleksi sendiri. Nanti, jadi kita sih, jadi misalnya SD itu boleh usianya boleh sampai 50 tahun, boleh. Waduh, usia sekolah jadi juga boleh. Nggak ada batas. Bahkan ada yang satpam yang nggak punya ijazah tuh pada sekolahnya di PKBM, satpam, terus pekerja kereta api. Nolong kemudian banget. Iya, semua yang bahkan kalau di luar negeri itu kan banyak TKW nggak pada punya ijazah formal ya, itu bisa di PKBM semua direkrut. Mana Kang Mbak Joplo, tepuk tangan Mbak Joplo ini. Peluang ya. Masuk PKBM tuh peluang banget itu buat Mbak Joplo. Membantu teman-teman di Hong Kong ya, membantu teman-teman di sana. Iya, yang nggak pada punya ijazah, yang apa namanya TKW. Ya silakan. Kan di sini kan saya juga masuk di PKBM Mekar Bersemi ya, di sini di Nganjuk sini. Itu kan ada mengelola selain PAUD formal, PAUD non formal, kan ada itu yang dimaksud tingkat SD ataupun tingkat usia itu kan namanya kalau yang tidak kenal bahasa itu
atau belum bisa baca itu namanya keaksaraan fungsional. Itu Iya, bisa KF. menampung sebagai usia yang memang belum bisa baca tulis atau sekolah SD nggak tamat itu. Kemudian ada paket A, B, C. Nah itu yang mungkin yang sekarang ini lagi banyak dibutuhkan itu adalah kejar paket itu. Nah mungkin nanti perlahan sambil menunggu pengurusan izin ya, nanti mungkin untuk rumah kesadaran itu bisa memfokuskan dulu untuk programnya apa. Karena kalau kejar paket itu kan juga tergantung program yang ada di dinas juga. Nanti keterkaitannya dengan dinas pendidikan. Yang penting kita ada wadahnya rumah PKBM yang sudah ada izin operasionalnya dan badan hukumnya seperti itu. Terus saya setuju dengan Bu Riri tadi, kalau kita miliknya rumah kesadaran berarti ciri khas kita adalah ilmu kesadaran itu yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Nah itu bagus sekali Coach. Karena pengalaman saya ikut training juga yang ngecasnya langsung cas gitu ya yang di rumah kesadaran ini. Maka alangkah bagus kalau di PKBM itu nanti apa ya peserta didiknya itu benar-benar bisa merasakan luar biasa gritnya ilmu kesadaran ini. Kadang-kadang kan kalau pengalaman saya tutor di paket kejar paket itu kan karena pakai modul, terus pertemuannya juga 1 bulan mungkin beberapa kali kan tidak selalu tatap muka, mereka belajar di rumah kan gitu. Kadang-kadang mereka banyak peserta didik itu yang hanya absen saja gitu. Jadi mungkin keilmuannya kan karena belajar sendiri di rumah itu kan kelemahannya kan kadang-kadang anak-anak apalagi eranya HP seperti ini, jadi mungkin ibu-ibu muda pun sambil ikut kejar paket misalnya untuk setara dengan SMA itu misalnya bisa sambil apa di rumah. Jadi kadang-kadang ilmu yang pakemnya itu mereka dapatnya saja gitu. Nah kalau bisa kalau di milik kita nanti benar-benar yang kita unggulkan tentang ilmu kesadarannya ini Coach. Entah nanti bagaimana Coach mentraining para calon trainer ini nanti calon apa namanya tutornya. Bisa, seperti bisa, itu. bisa. Oke. Terima kasih. Oke, bagus ya dari Umi Malika. Nganjuk ya. Ya, saya berapa tahun itu ngajar yang lansia-lansia itu kok. Jadi di desa-desa di pelosok-pelosok sini kan masih banyak yang memang nggak tamat SD, nggak bisa ngaji, juga nggak bisa baca tulis itu. Jadi kita ajarkan huruf itu sambil mengeja seperti saya dulu waktu SD. Ini Budi, ini Kak Budi itu. KF ya, Ibu ngajar KF ya, keaksaraan fungsional. Terus ada keterampilan itu Coach, kita ajarkan apa yang di desa kalau disesuaikan daerah sini sih seperti itu. Dan mungkin nanti kalau untuk rumah kesadaran kemasannya bisa prakteknya apa gitu sesuai dengan ciri khasnya rumah kesadaran. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik Bunda. Jadi ciri khas kita ya ini menjadi modal penting bagi kita sebagai ciri khas dari rumah kesadaran ya. Ya dan itu sudah ya ibaratnya kalau Mbak Riri mulai dari dulu kita kalau ke kita juga serupa ya. Kita udah mulai dari lama dan ini menjadi nilai plus lah. Termasuk tadi Mbak Riri sampaikan SD usia 50 tahun kan itu kan ini itu luar biasa ya. Itu termasuk banget. Nggak ada batasan waktu. Bonus kita ya. Dan kita malam ini menemukan formula lah Kang Oni ya dari disampaikan teman-teman yang hadir pun saya yakin siap semua untuk mendukung ya Kang Oni, mensupport ya. Tinggal nanti Kang Oni ini aja siapa yang diamanahkan di SDM ya. Misalnya siapa kayak ya kita mintalah Kang Oni ya untuk berjuang di awal ini sebagai di proses di awal ini ya. Ini Hongkong mana Hongkong boleh Bajoplo mana Bajoplo PKBM Rumah Kesadaran. Nganjuk support dari jauh aja kan ya. Iya dari jauh Bu, jangan datang dulu dari jauh dulu online. Bajoplo masih nyetir nggak itu? Ada yang masih nyetir. Hah?
Dukung ya. Dukung. Masih nyupir. Jadi kalau BMI Hong Kong tuh berapa ribu totalnya? 18.000. Kayak rekor muri dong. Keren. Iya. Oh, tangan tuh Mbak Suplo ini. Waduh, tuh. Bunda Rifa 18.000 Hong Kong. Waduh, keren. Keren Mbak Muri. Suplo. Ya. Dan itu luar biasa deh. Kita nanti dirapikan ya Kak Oni. Silakan Kak Oni. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Nanti setelah ini kita masukkan ke dalam grup khusus PKBM ya untuk merumuskan lebih lanjut berkaitan dengan kurikulum, personelnya, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses perizinan ya, Mbak Riri, PKBM kita ini. Jadi di langkah berikutnya ya. Siap. Di departemennya dibagi aja Kak Oni nantinya ya. Sehingga fokus itu ya. Pemasaran siapa, operasional siapa, kemudian SDM siapa, sehingga nanti nanti Kak Oni Japri lah ngobrol satu persatu siapa gitu. Yang nanti ini dulu dengan Mbak Riri kayak gitu apa aja strukturnya gitu kan. Ya, iya betul. Ada yang satu penting itu operator sekolah kayak semua operator PKBM itu mendaftarkan siswa warga belajarnya ke kementerian. Jadi kita formal ini sama punya NISN, jadi punya nomor induk siswa nasional. Nah itu tugas operator. Mau tanya, sekarang betul nggak siswa itu gratis berarti? Atau bayar? Enggak gratis. PKBM itu nggak gratis. Saya bilang gratis. Tapi ada kesempatan ada dana bantuan, Pak. Yang bilang tetap ada bantuan tapi tidak gratis. Kan saya sekolah formal juga kan tetap dapat dana BOS. Tapi tetap bayar uang pendaftaran, uang ujian, uang untuk nanti pas pengambilan ijazah, tetap ada pembayaran itu. Dan saya 1,6 bayarnya per anak untuk ini iya. Nah, khusus untuk anak yatim, duafa itu kebijakan kita bisa gratis, bisa juga bayar 50%-nya, apa bayar semampunya gitu. Itu kebijakan yang kita. Yatim usia 50 tahun bukan yatim Pak, anak yatim kan belum dewasa. Kalau yang KF itu biasanya gratis. Kalau KF iya, kalau KF gratis, tapi kalau untuk paket itu ada pembayaran, paket. Ada pembayaran untuk paket. Harus ada pembedaan. Jadi orang motivasi mereka ikut PKBM itu ada yang memang formalitas untuk dapatkan sertifikat ijazah Bu, ijazah. Yang mau belajar benar-benar memang dia nggak mampu, kayaknya mungkin harus ada pengelompokan itu juga ya. Ya itu di asesmen di awal itu, saya bilang tadi butuh Departemen SDM yang bisa membedakan mana yang dia cari ijazah, mana yang kemudian dia mau belajar gitu kan. Dan ya kita memahami aja, namanya juga spesial PKBM gitu ya. Jadi yang memang motivasinya. Tapi rata-rata sih cari ijazah motivasi. Betul. Karena mereka itu kan putus sekolah karena nggak punya uang, akhirnya lari ke PKBM itu rata-rata gitu. Jadi yang dikejar tuh ijazah, mereka asal dapat ijazah aja. Bahkan kepala desa itu nggak punya ijazah, lari ke PKBM, minta belajar dari PKBM. Kepala desa wajib kan pendidikannya SMP ya, minimal SMP. Itu saya sering dapat warga belajar calon lurah. Oh, calon lurah atau udah lurah? Udah lurah. Masih calon, Pak, kan persyaratan Assalamualaikum, Kos. Ijazahnya. Benarnya pada lari ke PKBM untuk cari calon lurah. DPR juga makan ada DPR paket C. Benarnya ini yang selamat datang. Indonesia tuh ini. Iya, baru selesai tahlilan. Jadi banyak guru karena yang terlambat pemakamannya. Pak Bambang ya? Iya, jadi maghrib baru dimakamkan. Tapi prosedur COVID. Iya, tapi karena antrian panjang. Masya Allah. Ya, antrian yang meninggal.
Coba besok kamu Jadi meninggal pengajian subuh itu didata alumni-alumni Ya. yang Insya Allah. rumah kita Ya. doa ini besok subuh. Bersama ya Coach ya. Ya kan banyak Ya. kita ada 2-3 orang. Ada suaminya Bu Wahyuni ya. Boleh nanti sahabat-sahabat di share di grup Ya. pengurus rumah kesadaran atau di alumni bagi keluarga, teman, family yang sekarang sedang Allah berikan ujian. Besok pagi kita doa bersama. Ya, nanti ditulis di chat aja. Ya, betul. Ya, ditulis di chat nanti biar dibacakan. Oke, mungkin ini ada rekamannya nanti kita share ya, yang betul. Yang terlambat. Jadi juga ya. Terima kasih. Karena kalau PKB itu kalau kita juga terlalu idealis itu mungkin nggak banyak yang minat. Betul. Kan mungkin itu juga harus dipertimbangkan. Cuman mungkin kita juga harus mensyaratkan yang minimal tuh apa. Memang kita nanti punya kelebihannya di kesadaran itu sebenarnya. Gitu. Mungkin nilai jualnya malah itu justru. Yes. Betul. Itu manusia di atas rata-rata kan. Iya, saya juga nyusun itu Bunda Nurlela, implementasi kurikulum dengan pendekatan 4-in-1 berbasis kesadaran. Jadi kan sekarang lagi musim tuh, jadi 4-in-1 dari mulai diberikan ilmunya, dikasih penempatan sampai tempat kerja ya, sampai tempat kerja kasih entrepreneurship, tapi semua berbasis kesadaran. Jadi saya tambahin itu. Awalnya kan hanya 4-in-1 saja. Iya. Oke. Untuk sementara cukup dulu kali Coach ya malam ini. Setelah ini kita petakan ya apa yang mesti dibagi tugasnya. Kita harapkan teman-teman sahabat-sahabat semuanya untuk aktif semua, bukan hanya kemarin formalitas administrasi, namun terlibat secara utuh dalam kegiatan PKBM Rumah Kesadaran ini. Itu Coach ya untuk malam ini. Ya kamu nih. Itu ya tadi Mbak Joplo ya di Hong Kong, dan teman-teman di Hong Kong ini banyak, kelihatannya ada lebih dari 5 orang ya. Mbak Putri ya. Ya. Terima kasih ya, Mbak Eni Biru, Mbak Eni Upik. Walaupun sambil nyupir. Ya. Dan angkat kemuran hujan terus, ya udah, yang penting udah bergabung ya. Besok kita bertemu di sini 1:30 juga gelap banget. Pengajian Seven Awareness. Itu kamu nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rifa, silakan. Baik. Terima kasih Kang Oni, terima kasih Coach Nakoy. Jadi kesimpulan hari ini memang masih gambaran besar saja ya, gambaran besar tentang PKBM yang akan dilakukan. Mungkin untuk nama belum disepakati, nanti namanya apa. Kemudian yang kedua nanti kayak misalnya ada biaya-biaya dan harus ada PIC SDM seperti tadi dipaparkan oleh Coach Nakoy gitu ya. Terus siapa aja PIC yang ada yang concern di sini, yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Niat kita bersama. Baik, semua rekan-rekan yang terbaik, yang great, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih rekan-rekan yang great. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kang Oni atas waktunya. Coach Nakoy, terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya, dan mudah-mudahan Allah terima semua yang kita usahakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Coach. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kita ketemu pengajian. Saya cepat banget ya. Coach Nakoy. Pak Yudi. Semuanya. Bunda Yani belum lapor. Iya Bun, tinggal ngeklik doang. Tadi keburu kepotong itu Bun. Alhamdulillah Pak Yudi. Keburu tahlilan dulu. Baik. Alhamdulillah. Ya tinggal lapor doang Kak Bun. Ayo. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.